Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Penny. Hari ini kita akan belajar di tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Selamat belajar anak-anak hebat. Kegunaan pakaian. Yang pertama, kegunaan dari pakaian adalah untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Yang kedua, pakaian juga berfungsi untuk memperindah penampilan kita. Bahan dasar pakaian. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada yang terbuat dari serat kapas, bulu domba, dan serat sutra. Salah satu bahan pakaian yang terbuat dari serat kapas adalah kain katun. Kain katun banyak digemari karena sifat bahannya yang lembut dan nyaman digunakan. Pakaian yang terbuat dari kain katun sifatnya mudah kusut. Jadi, proses penyimpanannya lebih baik digantung, bukan dilipat. Jenis bahan wol umumnya terbuat dari bulu domba. Wol sering digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian hangat atau sweater. Sifat dari bahan wol adalah elastis. Untuk proses penjemuran, cukup diletakkan di bidang datar dengan alas handuk. Hindari penggunaan gantungan ketika menjemur karena dapat merusak bentuk pakaian. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Pakaian yang terbuat dari serat sutra sebaiknya dicuci dengan hati-hati. Hal ini karena sifat serat sutra yang lembut dan mudah rapuh. Saat mencuci kain sutra, hindari penggunaan sikat karena dapat merusak kain. Proses menyetrika kain sutra pun perlu diperhatikan. Kain adat Indonesia. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat digunakan dalam upacara adat, pernikahan, baju tarian adat, orang meninggal, dan lain-lain. Namun, saat ini kain adat telah banyak digunakan dalam pakaian sehari-hari. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Hampir setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik telah menjadi pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Macam-macam kain adat Indonesia. Kain songket dari Melayu Minangkabau, kain sasirangan dari Banjar Kalsel, kain lurik dari Jawa, kain tenun dari Nusa Tenggara, kain besurek dari Bengkulu, kain ulos Batak. Jenis-jenis pakaian. Saat ini, jenis-jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian sekolah, pakaian olahraga, pakaian rumah, pakaian tidur, bahkan pakaian pesta. Pakaian-pakaian itu terbuat dari bahan yang berbeda sesuai fungsinya. Menemukan kalimat utama dalam paragraf. Setiap paragraf dari bacaan memiliki kalimat utama. Kalimat utama dapat ditemukan di awal atau di akhir paragraf. Apa itu kalimat utama? Dalam sebuah teks atau karangan,
biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok permasalahan atau informasi yang dijadikan sebuah dasar suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, memiliki pengertian yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang kedua, letaknya bisa di awal maupun di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimatnya bersifat umum sehingga bisa dikembangkan secara luas. Mari anak-anak menyimak bacaan teks berikut ini. Pada zaman dahulu, manusia masih mengenakan pakaian dari bahan dasar kulit kayu dan kulit hewan. Proses pengolahan bahan dari pakaian masih sangat sederhana. Daun dijemur hingga kering, kulit kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Begitulah cara mereka membuat pakaian. Yang baru saja Miss Penny baca adalah paragraf pertama. Kemudian kita akan melanjutkan pada paragraf kedua. Seiring berjalannya waktu, bahan dasar pakaian lebih beragam. Proses pengolahannya pun mengalami perkembangan. Bahan dasar dari alam diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Kemudian benang ditenun menjadi kain. Namun, proses ini masih dilakukan dengan cara sederhana. Paragraf ketiga. Kemajuan teknologi sandang menghasilkan adanya bahan dasar pakaian dari serat sintetis. Selain itu, proses pengolahan pakaian pun dilakukan dengan cara modern. Bahan dasar pakaian diubah menjadi serat dengan bantuan mesin. Serat dipintal menggunakan mesin pemintal. Benang ditenun menggunakan mesin tenun. Paragraf keempat. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya, kain dijahit dengan tangan. Kemudian, kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini, kain dijahit dengan menggunakan mesin jahit modern. Begitulah teknologi bekerja dan membantu pekerjaan kita. Menemukan kalimat utama pada paragraf pertama. Kalimat utama terdapat pada kata pada zaman dahulu manusia masih mengenakan pakaian dari bahan dasar kulit. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya adalah seiring berjalannya waktu, bahan dasar pakaian lebih beragam. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah kemajuan teknologi sandang menghasilkan adanya bahan dasar pakaian dari serat sintetis. Pada paragraf keempat, kalimat utamanya adalah cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Nah anak-anak, dari setiap teks bacaan yang sudah kita baca tadi dan setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita dapat membuat ringkasan dari bacaan tersebut. Ringkasan dari bacaannya adalah, pada zaman dahulu, manusia masih mengenakan pakaian dari bahan dasar kulit. Seiring berjalannya waktu, bahan dasar pakaian lebih beragam. Kemajuan teknologi sandang menghasilkan adanya bahan dasar pakaian dari serat sintetis. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Tugas bahasa Indonesia. Silakan anak-anak membaca teks kain adat Indonesia
yang terdapat pada halaman 85. Kemudian, silakan anak-anak mengerjakan latihan di halaman 87 yang masih berkaitan dengan teks bacaan tersebut. Keragaman jenis pekerjaan dalam pembuatan pakaian. Pembuatan pakaian ternyata harus melalui sejumlah proses yang panjang dan melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Perhatikan beberapa pekerjaan berikut. Yang pertama, petani kapas. Tugasnya menanam dan memetik kapas. Yang kedua, pemintal kapas. Tugasnya memintal kapas menjadi benang. Yang ketiga, penenun. Tugasnya menenun benang menjadi kain. Yang keempat adalah membuat pola pakaian. Tugas membuat pola pakaian sebelum dijahit. Yang kelima, penjahit. Tugasnya menjahit kain yang telah dibuat polanya menjadi pakaian. Yang keenam, penjual pakaian. Tugasnya menjual pakaian kepada konsumen. Ternyata banyak pekerjaan atau profesi dalam pembuatan pakaian. Keberagaman pekerjaan atau profesi tersebut harus membuat kita saling menghargai. Mereka semua bekerja dengan sungguh-sungguh demi sebuah pakaian berkualitas tinggi. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan menghargai pakaian yang kita miliki. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering menemui perbedaan dengan orang lain. Misalnya, perbedaan makanan kesukaan, jenis pekerjaan, hobi, kebudayaan, maupun cara berpakaian. Perkembangan teknologi produksi sandang membuat tersedia banyak jenis pakaian. Semua orang memiliki cara sendiri dalam berpakaian dan tentunya berbeda-beda sesuai selera. Ada yang senang memakai rok, celana, atau gaun, dan masih banyak lagi jenis yang lainnya. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadikan permusuhan, tetapi justru menjadikan kita memiliki rasa menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai sering disebut dengan toleransi. Sikap saling menghargai bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri dan bermasyarakat. Berikut manfaat sikap saling menghargai. Yang pertama, menciptakan kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Yang kedua, mempunyai banyak teman. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis di sekitar. Yang keempat, menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Banyak jenis pekerjaan di sekitar kita. Ada yang bergerak dalam bidang pertanian, pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Semua jenis pekerjaan adalah baik dan mempunyai manfaat untuk orang lain. Berikut adalah beberapa jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu guru, dokter, kurir barang, tukang servis elektronik. Pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu penjahit, petani, peternak, perajin anyaman. Kita harus menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Tanpa bantuan mereka, kita akan kesulitan mendapatkan barang kebutuhan kita. Setiap orang memiliki cita-cita. Ada yang bercita-cita ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi perawat, menjadi polisi, menjadi perancang busana, menjadi guru, menjadi hakim, atau menjadi penyiar
televisi. Meskipun cita-cita setiap orang berbeda, kita harus tetap menghargainya. Bagaimanapun, cita-cita merupakan hak setiap orang. Untuk mewujudkan cita-cita dibutuhkan perjuangan. Bila ingin cita-cita kita dihargai, kita juga harus menghargai cita-cita orang lain. Berikut sikap menghargai cita-cita orang lain. Yang pertama, memberikan semangat supaya terus berusaha mewujudkan cita-citanya. Yang kedua, menjauhi rasa iri atas cita-cita atau prestasi yang diraihnya. Yang ketiga, tidak mengejek atau mencela hal yang menjadi cita-citanya. Yang keempat, tidak mengganggu keseriusan saat sedang berusaha menggapai cita-citanya. Tugas PPKN, silakan anak-anak menuliskan 2 sikap cara menghargai cita-cita orang lain di buku tugas anak-anak. Mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Kepala, tangan, kaki, dan badan adalah anggota tubuh yang biasa kita gerakkan. Tari adalah gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak dalam tari dapat berasal dari gerakan-gerakan sederhana. Gerak tari dapat meniru gerak alam, gerak suatu kegiatan, atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Mari anak-anak kita memperhatikan gerakan memintal dan menenun pada video berikut ini. Gerakan pertama, gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan, tangan kiri bergerak ke samping. Lakukanlah sebanyak 8 hitungan. Ini contoh gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan 2, gerakan menenun 1. Posisi duduk, kaki terjulur lurus ke depan, kedua tangan dari arah kanan bergerak lembut ke atas dan bawah. Setelah itu lakukan juga dari arah kiri. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Lakukanlah sebanyak 8 hitungan. Ini adalah contoh gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ketiga, gerakan menenun 2. Posisi duduk, kaki terjulur lurus ke depan, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Lakukanlah sebanyak 8 hitungan. Ini dia contoh gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir, gerak 4 yaitu gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan bergantian arah. Kepala bergerak mengikuti gerakan tangan. Lakukanlah sebanyak 8 hitungan. Ini dia contoh gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, hebat sekali ya anak-anak, gerakan memintal dan menenun. Nah, untuk pelajaran SBDP kali ini anak-anak tidak ada tugas ya, namun anak-anak dapat mempelajari gerakan tersebut. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan terus semangat.